Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 akan berdiskusi tentang kasus malpraktek aborsi yang dilakukan oleh perawat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradika Maulana Ramadhani dengan NIM 2110042. Saya Yasinta Nurhalifa Apriliani, NIM 2110024. Saya Istiana Hidayatullah Soleha, NIM 2110044. Saya Nara Bejabatria, NIM 2110016. Saya Muhammad Rafi Maulana, NIM 2110084. Mohon izin, di sini kami akan mendiskusikan tentang kasus malpraktik yang dilakukan seorang perawat yang membantu pasiennya melakukan aborsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi terjadinya kasus tersebut. Seorang bidan berinisial NN dan perawat ER di Kabupaten Pandeglang, Banten diamankan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Keduanya ditangkap karena diduga membuka layanan praktik aborsi di klinik yang ada di Kampung Cipacing, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduharjo, Kabupaten Pandeglang. Petugas melakukan penggerebekan di klinik milik NN pada 26 Oktober 2020. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya peralatan untuk aborsi seperti baskom, aluminium, gunting, dan penjepit. Selain itu, ada 2 botol kecil, obat injeksi, dan salah satu alat suntik. Selain mengamankan seorang bidan dan perawat, polisi juga mengamankan seorang perempuan berinisial RY yang berusia 23 tahun yang diduga telah mengaborsi janinnya di klinik tersebut. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengatakan pengungkapan kasus praktik aborsi itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan RY dan pacarnya keluar dari klinik tersebut dan diduga telah melakukan aborsi. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata RY positif hamil. Saat itu ketiganya telah kita tetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya memasang tarif sebesar 2,5 juta bagi pasien yang akan melakukan aborsi kandungannya. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman kasus tersebut yang dilakukan oleh Klinik Sejahtera yang telah berdiri sejak 2006. Kalau terkait sejak kapan membuka jasa aborsi, kita masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman katanya. Baik, itu adalah kronologi tentang terjadinya kasus aborsi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus aborsi tersebut? Menurut pendapat saya, kasus tersebut berhasil membuka mata saya bahwa masih banyak orang yang dengan sengaja melakukan aborsi ke tempat-tempat ilegal. Aborsi yang dilakukan secara ilegal mendatangkan malapetaka baik bagi si pasien dan si pelaku. Memang tidak semua aborsi bertujuan jelek. Ada juga yang melakukan aborsi di rumah sakit atau legal dikarenakan alasan yang mengancam nyawa sang ibu atau bahkan keduanya. Kerugian lainnya, si korban yang melakukan aborsi atau ke tempat aborsi dengan sengaja mendapatkan sanksi yang lebih rumit dibandingkan pelaku aborsi. Selain itu, dapat mengakibatkan resiko kesehatan lainnya karena fasilitas atau alat yang digunakan tidak sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Terima kasih. Menurut pendapat saya, dari kasus yang dibahas dapat menjadi gambaran masih banyaknya kejadian aborsi yang dilakukan secara ilegal demi kepentingan pribadi. Hal ini membuat saya belajar lebih lagi mengenai bagaimana saya menjalankan kewajiban saya sebagai perawat sesuai dengan kode etika yang ada. Bagaimana saya harus menghormati otonomi pasien saya kelak, namun saya harus mengerti kapan otonomi pasien tersebut harus dikesampingkan demi keselamatan manusia lainnya. Menurut pendapat saya, setelah topik kasus yang diangkat oleh kelompok kami yaitu aborsi, saya belajar bahwa petugas medis penting untuk melakukan atau menjalankan profesinya sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan dan juga mengikuti kode etik profesi, hukum-hukum yang ada, serta norma yang berlaku di masyarakat. Jangan hanya karena imbalan
upaya menyanyikan maupun terlibat dalam politik, serta hal-hal lainnya sehingga melanggar sumpah jabatan. Kode etik profesi, hukum, dan norma yang berlaku. Saya juga belajar bahwa aborsi sebenarnya sah dilakukan apabila ada indikasi medis yang memang memperbolehkan, bahkan mengharuskan seorang ibu melakukan aborsi, misalnya janin yang cacat atau dari ibunya sendiri yang apabila tidak dilakukan aborsi dapat menyebabkan kematian bagi diri. Hal ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi, bahwasanya seorang tenaga medis harus memberi informasi yang baik dan benar mengenai prosedur aborsi serta menjelaskan hal-hal yang benar mengenai aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi juga mengecualikan aborsi yang diperbolehkan untuk dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Sedangkan RKUHP berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan pembunuhan kandungan. Terlebih lagi secara fisik, pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut, namun tetap berlaku untuk perempuan yang melakukan. Hal ini dijelaskan diskriminatif dan akan membahayakan program pemerintah yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan angka kematian dini bayi. Terima kasih. Baik, itu adalah pendapat dari anggota kelompok kami. Untuk menyikapi hal ini, seorang perawat profesional sebagai pemberi layanan keperawatan pada masyarakat memiliki peran penting dalam mengupayakan tindakan-tindakan pemberantasan tindakan aborsi ilegal, atau setidaknya tidak ikut-ikutan melakukan praktik aborsi ilegal karena tergiur-giur. Perawat harus memiliki prinsip yang teguh untuk menolak membantu proses aborsi yang tidak diperbolehkan walaupun dengan imbalan yang fantastis. Melalui multi perannya, perawat dapat ikut membantu mencegah penyebaran tindakan aborsi ilegal. Perawat dapat memunculkan perannya sebagai edukator dalam penyuluhan mengenai aborsi pada masyarakat, sebagai kolaborator bersama ahli kesehatan dalam penyampaian pendidikan kesehatan, bahwa seorang perawat dapat berkecimpung dalam dunia hukum sekaligus sebagai researcher yang berkontribusi dalam pembuatan atau revisi undang-undang yang tegas terkait aborsi dan ikut menegakkan hukum tersebut. Sebenarnya, dengan berbagai fungsi peran yang dimiliki, perawat dapat menembus pada berbagai sendi kehidupan masyarakat dalam membantu pemerintahan, mencerdaskan masyarakat mengenai aborsi, serta ikut berupaya mencegah peningkatan tindakan aborsi ilegal. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus malpraktik yang dilakukan seorang perawat yang membantu pasiennya melakukan aborsi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.